Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia Muslim dari kelas 1B Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai obat COVID-19 atau coronavirus 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Nurul Amalia Muslim, mahasiswa Politeknik Kemenkes Makassar dari kelas 1B Keperawatan. Baiklah Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang obat COVID-19. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Ibu sekalian. Apakah boleh saya mulai sekarang? Baik, terima kasih. Mungkin sudah tidak asing lagi itu apa itu COVID-19, karena sekarang meningkat lagi toh, seperti yang kita ketahui. Baiklah, ada 8 pembahasan inti yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang pengertian COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Pasti ada. Jadi Ibu, COVID-19 itu merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Kenapa dibilang Disease 2019? Karena muncul pada tahun 2019. Kemudian, sebenarnya ini COVID jenisnya sudah ada sejak dulu, cuman yang untuk kali ini yang dari 2019 itu SARS-CoV-2 itu yang untuk tahun 2019. Yang pertama muncul itu yang SARS-CoV-2 muncul pada tanggal 31 Desember 2019 di Tiongkok, Wuhan. Tidak asing sekali karena awal-awal COVID itu selalu di Wuhan, dari Wuhan. Kemudian selanjutnya Ibu, tujuan pemberian obat COVID-19 yaitu untuk meringankan gejala yang dialami pasien. Jadi kalau meringankan tidak memperparah, jadi lambat laun itu bakalan bisa memperbaiki keadaan. Kemudian Ibu, jenis-jenis obat COVID-19 itu yang saya angkat ini cuma 2. Yang pertama itu antipiretik atau analgetik. Kemudian yang kedua itu antitusif dan ekspektoran. Ini antipiretik atau analgetik itu Ibu seperti paracetamol atau ibuprofen yang meredakan nyeri, pembekakan dan lain-lain. Kemudian itu antitusif dan ekspektoran Ibu, itu yang meredakan yang melancarkan dahak, supaya kan pasti ada sebagian itu yang terkena COVID pasti batuk, terus itu batuk otomatis batuk, ada yang batuk berdahak. Jadi ini diberikan antitusif atau ekspektor supaya encer dahaknya, jadi tidak terlalu nasiksa. Kemudian kita masuk di indikasi dan kontraindikasi. Untuk paracetamol itu sendiri indikasinya itu meredakan nyeri, juga meredakan demam, misalnya kalau ada peningkatan suhu. Kemudian kontraindikasinya tidak untuk pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap paracetamol dan penyakit hati atau hepat derajat berat. Kemudian ambroxol. Indikasi ambroxol itu sendiri sebagai mukolytik. Ambroxol seringkali juga digunakan itu Ibu untuk tata laksana berbagai gangguan saluran nafas, misalnya tidak lancar nafasnya kah, atau ada dahak begitu. Kemudian kontraindikasinya itu Bu hampir sama dengan paracetamol untuk pasien yang punya riwayat hipersensitivitas. Kemudian ambroxol juga kontraindikasinya pada pasien riwayat ulcus pepticus. Kemudian ibuprofen itu Ibu sama di paracetamol, pereda nyeri, pereda demam juga. Begitupun juga dengan kontraindikasinya.
Kemudian yang keempat itu dextromethorphan. Indikasi dextromethorphan ini ada sebagai antitusif dewasa pada penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Kemudian kontraindikasinya itu pada pasien yang riwayat hipersensitivitas atau pasien yang mengonsumsi antidepresan. Dosis obat COVID itu digunakan Ibu sesuai kebutuhan pasien. Jadi sebelum diberikan vaksin dianalisa bagaimana kalau paracetamol berapa miligram, kalau tergantung tingkatannya itu biasa diberikan 500 sampai 1000 miligram setiap 4 sampai 6 jam sekali. Maksimum pemberiannya itu 400 miligram. Ibuprofen dia 200 sampai 400 dengan maksimum pemberian itu 2400 per hari. Dextro juga, kalau dextromethorphan itu Bu lebih sedikit, dia cuman 60 mg setiap 12 jam atau 300 mg setiap 6 sampai 8 jam. Kemudian Ambroxol juga Ibu cuman bisa diberikan 30 sampai 120 mg setiap 8 sampai 12 jam. Terus efek samping mungkin kita enggak asing ini karena kayak paracetamol, ibuprofen kan itu efek sampingnya pasti ada ya, ngantuk, itu pasti ngantuk itu. Terus ada juga efek sampingnya yang sampai konstipasi, diare, nyeri ulu hati, bahkan ada yang mual. Terus kalau untuk dextromethorphan mual, kemudian gangguan gastrointestinal atau pada lambung, mengantuk dan pusing. Begitu pula Ambroxol, cuman Ambroxol di sini dia mungkin kasih kering mulut atau mucosa yang sekitar mulut itu biasa kering kalau minum obat Ki. Nah kalau begitu tuh rajin-rajin Ki konsumsi air putih supaya tidak kering biar tak. Terus hal-hal yang harus diperhatikan mengonsumsi obat COVID. Yang pertama itu kalau misalnya ya tidak diminta-minta, kalau misalnya positif Ki itu harus Ki memang mulai hidup kita dengan hidup sehat. Pasti sebelumnya harus pasti kalau nak kasih Ki obat bakalan nak kasih Ki juga bagaimana aturan pakainya. Jadi misalnya aturan pakainya 3 kali sehari, berarti obatnya itu diminum per 8 jam satu kali minum. Kalau misalnya 2 kali sehari, berarti kita minum itu per 12 jam sekali. Dosisnya juga itu harus diperhatikan. Misalnya kalau orang yang agak tinggi demamnya pasti untuk paracetamolnya juga tinggi. Terus cara atau bagaimana itu pemberiannya melalui kayak misalnya diminum kah, karena kan ada jenis obat yang diminum, ada yang dihirup, ada yang melalui intravena atau yang biasa dibilang melalui infus itu. Kemudian waktu penggunaan supaya anunya juga bekerja optimal seperti yang saya bilang tadi, waktunya itu misalnya yang per 8 jam sekali minum atau per 12 sekali minum, semua itu dipertimbangkan. Yang paling penting itu Ibu kalau minum diatur pola hidup kita, bangun pagi, kalau lebih baiknya kalau agama Islam kan sudah atau sebelum sholat subuh mandi biar segar, tidak baik beraktivitas dia olahraga kecil supaya bisa aktif lagi antibody tuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa ibu-ibu ingin bertanya? Tidak. Jadi mengerti makanya Bu? Oh alhamdulillah. Mungkin nanti kita sampaikan juga ke anak tadi.
Jangki juga lupa itu pakai masker terus, pakai masker. Bahkan sekarang itu ibu dianjurkan lagi pakai masker 2 lapis. Cara penggunaannya itu masker medis baru masker kain double. Mohon maaf ibu karena ganggu waktu kita. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.